Pemberitahuan penting. Uplifters tidak memiliki perizinan untuk memberikan saran mengenai sekuritas atau produk investasi lainnya. Pelajaran ini berisi informasi umum dan hanya untuk tujuan edukasi. Selain potensi imbal hasil, saat mempertimbangkan investasi, kamu juga harus memperhatikan risiko dan likuiditasnya. Investasi 201 membandingkan pilihan investasi. Risiko. Seluruh investasi berisiko. Pahami bahwa semua investasi berisiko dan memiliki aturan yang sama. Semakin banyak uang yang bisa kamu hasilkan, maka semakin tinggi keuntungan dari investasi, ROI, semakin tinggi pula risikonya. Risiko berarti kemungkinan kehilangan uang yang kamu investasikan. Beberapa investasi dianggap sebagai investasi berisiko rendah, seperti deposito berjangka di rekening bank di sebuah bank yang memiliki reputasi bagus. Namun, investasi ini memiliki imbal hasil yang rendah dan hanya memungkinkan kamu untuk mengembangkan tabunganmu sesuai dengan suku bunga yang ditawarkan oleh bank untuk deposito berjangka. Pilihan lainnya adalah investasi dengan risiko menengah atau bahkan risiko tinggi. Sebagai contoh, properti dapat menjadi investasi berisiko menengah, dan mendirikan bisnis kecil seringkali merupakan investasi berisiko tinggi, tergantung pada jenis bisnisnya. Pertama, tentukan profil risikomu. Pertimbangkan profil risikomu berdasarkan usia, situasi keluarga, dan preferensi pribadi kamu. Aturan umum yang bisa dijadikan patokan yaitu 100 dikurangi usiamu untuk investasi berisiko menengah, dan sisanya untuk investasi berisiko rendah. Jadi, jika usiamu 70 tahun, kamu tidak bisa mengambil risiko kehilangan tabunganmu, dan 100 dikurangi 70 berarti hanya 30% dari investasimu yang berisiko sedang dan 70% berisiko rendah. Jangan masukkan tabungan darurat ke dalam investasi berisiko rendah. Bahkan, jangan pernah menginvestasikan tabungan daruratmu. Simpanlah dengan aman di rekening bank di bank yang memiliki reputasi bagus. Untuk menentukan profil risikomu, pertimbangkan juga apakah kamu memiliki kerabat yang dapat membantumu dan preferensi pribadimu. Bagaimana dampak kehilangan sejumlah uang terhadap dirimu? Apakah kamu akan kesulitan tidur karena hal itu? Beberapa orang hanya ingin memiliki investasi yang berisiko rendah. Sebarkan risiko tersebut. Cara penting lainnya untuk membatasi risiko adalah dengan menyebarkannya. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Ini disebut diversifikasi atau penyebaran. Jika satu investasi turun nilainya, investasi yang lain mungkin tidak terpengaruh. Misalnya, jika kamu berinvestasi di perkebunan, menanam beberapa jenis tanaman atau pohon yang berbeda seringkali lebih aman daripada hanya menanam satu jenis tanaman saja. Jika cuaca buruk untuk pohon kelapa atau harga jual yang rendah, akan lebih baik jika kamu juga memiliki tanaman lain di perkebunanmu, atau bahkan lebih baik lagi jika kamu memiliki investasi yang tidak bergantung pada kondisi cuaca. Likuiditas. Apa saja ketentuan untuk mencairkannya? Apakah uang akan diblokir untuk jangka waktu tertentu, atau dapatkah kamu mengambilnya dari investasi dengan mudah? Apakah kamu harus membayar untuk mengambil uangmu? Kita menyebutnya likuiditas. Semakin liquid investasi kamu, semakin mudah untukmu menarik uangmu. Sebagai contoh, iuran pensiun tidak likuid. Kamu harus menunggu sampai kamu pensiun untuk mengambil uangmu. Rekening tabungan bank sangat likuid. Kamu dapat menarik uangmu kapanpun kamu mau, tetapi keuntungannya sangat kecil atau bahkan tidak ada. Tanah atau apartemen umumnya lebih likuid daripada iuran pensiun, tetapi kamu harus mencari pembeli untuk mengambil uangmu, dan hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Satu pertanyaan penting untuk dirimu, berapa lama waktu untuk investasimu? Apakah untuk membangun investasi seumur hidup dengan jangka waktu tabungan 10, 20, 30 tahun? Atau investasi jangka pendek?
Semakin lama kamu menginvestasikan uang, semakin banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan berkat efek gabungan yang telah disebutkan di pelajaran sebelumnya. Bahkan uang dalam jumlah kecil, dengan imbal hasil yang kecil, dapat menghasilkan imbal hasil yang besar jika diinvestasikan dalam jangka panjang dengan menginvestasikan kembali pendapatannya.